Iya. Set, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman di Azim Bikers ya. Ini lama nggak ngevlog, aduh agak canggung nih ngevlognya. Ini baru dari rumahnya Dev 27 ya, minjem. Ini kebetulan alhamdulillah dipinjemin kamera nih sama Dev 27 kemudian. Jadi ya katanya biar semangat ngevlog lagi. Sebelumnya kan saya pakai kameranya yang tanpa ada slot eksternal mic-nya, jadi agak susah tuh untuk edit videonya ya, nyatuin suaranya, terus udah macam-macam lah. Jadi ya semoga ini bisa nambah semangat untuk ngevlog lagi dan juga bisa berbagi ilmu lagi ya ke teman-teman semua di YouTube. Ini perjalanan pulang dari kantor, tadi mampir ke rumah Dev 27 ngambil equipment buat ngevlog, pinjem ini ya dia, karena Dev 27 habis upgrade kamera dia dari GoPro 5 ke GoPro Hero 7 kalau nggak salah. Luar biasa. Nah, mumpung lagi ngevlog ya, nggak tahu nih suaranya masuk atau enggak, bagus atau nggak tahu nih. Sekalian aja ngobrolin apa, kita ngobrolin motor aja kali ya, ngobrolin si Silvo. Wah, ini si GSX ini ganti nama, bukan jadi Gixxi lagi sekarang, jadi Silvo. Kalau Gixxi agak susah ya. Kalau Silvo kan kelihatannya kelihatan aja lah, kelihatan keren lah ya. Padahal yang motornya biasa aja gitu kan. Dan juga karena motornya silver, jadi kasih nama Silvo. Nah, ada banyak hal yang terjadi selama vakum kurang lebih 4 bulan dari ngevlog motor, yang terjadi di Silvo maksud saya ya. Jadi yang pertama, di video kali ini saya mau coba cerita tentang nggak GSX juga tuh, tadi di klakson tumben tuh. Kita pakai GSX, di klakson sama GSX juga duluan. Biasanya kita klakson cuek. Jadi yang pertama mau di sharing di video ini pengalaman ganti seal water pump. Nah, ini buat teman-teman yang punya motor GSX, kemudian Satria F injeksi atau Vixion R15, CBR, pokoknya motor-motor sekarang lah ya yang ada radiatornya. Itu kalian suatu hari akan menemukan namanya ganti seal water pump. Nah, apa sih seal water pump itu? Jadi singkatnya, seal water pump itu adalah seal karet ya. Bahannya tuh dalam hal seal tuh banyak, nggak cuma karet doang. Jadi ada karet, ada senyawa teflon juga, kemudian ada juga besinya ya. Entah besinya itu bahannya steel atau aluminium, saya nggak tahu juga, tapi itu yang buat pembentuk ya. Jadi kayak rangkanya si seal itu sendiri. Kemudian ada grease juga di dalamnya, terus ada per spiral yang biasanya kalau teman-teman ganti seal shock di situ ada di seal water pump. Nah, itu bagian-bagiannya, fungsinya sendiri untuk menyekat antara air radiator atau air coolant dengan sisi dalam mesin yang ada olinya. Makanya
Kalau teman-teman sering lihat atau sering dengar di apa ya, aduh astagfirullah, di kejadian-kejadian di YouTube atau di Instagram, Telegram, TikTok ya, ada warna oli berubah menjadi susu, itu bisa dipastikan karena seal water pumpnya jebol. Jadi air masuk ke dalam sistem mesin, sistem olinya mesin. Kalau di motor, setahu saya ya, bisa jadi saya salah. Jadi kalau misalnya teman-teman tak lebih tahu, silahkan komen aja, enggak apa-apa. Setahu saya untuk sepeda motor khususnya yang silinder satu ya, kayak motor-motor harian 150 cc ya, 250 cc satu silinder atau 250 cc dua silinder pun, pokoknya motor-motor kecil ya, itu paling sering terjadi adalah air bercampur dengan oli. Oli bercampur dengan air ya. Oli mesin bercampur dengan air karena air radiatornya masuk melalui celah dari seal water pump yang jebol tadi. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu takut ya untuk melihara motor atau menggunakan motor harian yang memiliki sistem radiator sebagai pendinginannya, karena itu sebuah kemajuan teknologi dan keniscayaan lah. Ketika teman-teman pengen motor kenceng, pengen motor kuat ya, pengen motor yang superior ya harus dibarengi dengan pendinginan yang optimal. Nggak bisa pakai pendinginan udara, nggak bisa pakai pendinginan oli, itu nggak bisa gitu, nggak ketemu logika tekniknya. Jadi teman-teman ya harus tahu, harus terima bahwa kalau pengen motor kenceng ya harus pakai radiator. Nah, lain cerita kalau misalnya di sistem alat berat atau di mobil, saya belum tahu juga. Pokoknya di alat berat ya, karena saya kebetulan banyak interaksi sama teman-teman yang kerja di alat berat. Itu dia bisa oli masuk ke sistem radiator, sistem pendinginan air radiatornya. Jadi punya dua kemungkinan, air bercampur oli atau oli bercampur air. Nah, itu nanti kita coba bahas di lain kesempatan. Nah, kita balik lagi ke Silvo ya. Jadi kemarin di kilometer 33.000 kalau nggak salah, itu ada bunyi aneh. Nah, ini siapa tahu bisa jadi sharing ya buat teman-teman, bisa buat masukan. Ada bunyi aneh di pompa air di sebelah kanan. Nah, kebetulan GSX ini pompa airnya atau water pumpnya di sebelah kanan mesin, di blok kopling, dia di blok kopling ada bunyi itu terjadi saat idle dan mesin sudah masuk ke suhu kerja atau suhu panas. Awalnya saya nggak apa namanya itu, nggak aware ya, nggak peduli lah, biarin aja gitu, paling nanti hilang sendiri, bunyi apa juga nggak jelas. Kadang soalnya karena di gas hilang juga suaranya, kalau ketika sudah RPM di atas 2000 hilang. Sampai suatu hari suaranya makin deras, makin kenceng. Bahkan saat kita jalan merayap aja di kemacetan tuh bunyi. Saya khawatir kan, saya akhirnya googling, saya tanya-tanya di grup komunitas GSX, dan memang ternyata gejala seal water pump mulai lemah adalah bunyi decitan di saat mesin panas itu. Jadi untuk teman-teman yang punya kendaraan radiator, sekali lagi ini saya tekankan ya, waspada atau pedulilah dengan suara-suara yang aneh dari kendaraan kalian. Apalagi kalau teman-teman punya kendaraannya beli bekas gitu ya, beli bekas, kilometer sudah mulai tinggi, misalnya beli CBR, beli R15 kilometer udah 60.000. Nah, itu hati-hati itu teman-teman, jangan terpesona dengan penampilan body ya. Kalau body mah semua bisa di blow up, bisa di make up ya, tapi kalau untuk urusan mesin nggak bisa itu dibohongin. Jadi teman-teman harus peka. Nah, setelah bunyi cici-cici itu akhirnya saya putuskan untuk beli paket seal water pumpnya, karena tadi sudah diketahui sumber masalahnya. Seal water pump nih, karena kalau starter clutch enggak, starter clutch munculnya di saat dimatikan, biasanya segitu ya, pas dimatiin dedet gitu. Nah, dedet baru starter clutch, katanya sih gitu, saya belum pernah ngalamin juga sih. Nah, akhirnya saya beli satu set, saya ganti sendiri. Caranya pokoknya saya lihat di YouTube, getok-getok, pokoknya ya salah juga sih caranya, getok-getok. Dan untuk biaya spare partnya sendiri saya waktu itu hampir 200.000.
itu seal water pump, propeller ya, kipasnya itu, bearing satu set, maksudnya satu pasang, terus gasket kanan, o-ring water pumpnya itu. Wah, pokoknya banyak lah spare partnya. Itu belum termasuk oli dan coolant ya, atau air radiator. Sudah, akhirnya saya ganti. Saya dibantu Dev 27 waktu itu ya, beliau bantuin ngobrol sih biar saya nggak boring. Saya ganti dengan cara dipukul. Ternyata setelah dipasang motor susah hidup. Kenapa ini motor susah hidup? Bahkan waktu pemasangan juga susah. Saya paksa cetak, ada bunyi cetak. Ternyata gear drivernya, gear penggeraknya water pumpnya patah. Itu pelajaran banget buat saya ya. Jadi hati-hati teman-teman saat kerjakannya. Mending diserahkan ke bengkel aja kalau memang nggak yakin. Tapi bengkel yang memang paham tentang mesin GSX atau yang mesin pakai radiator. Terus singkat cerita saya pakai, makin parah tuh bunyinya. Kok makin parah, habis ganti seal kok makin parah, makin muncul lagi bunyi cici-cicinya, ada cici-cicinya itu kan. Bahkan munculnya nggak sekali dua kali, sering gitu. Wah, ini baru ganti seal, masa baru 1000 udah ganti seal lagi gitu. Ternyata saya ada salah prosedur, dan setelah saya mengetahui bunyi decitan tadi yang saat itu ganti nih, udah ganti seal water pump, terus saya ganti lah. Akhirnya saya bongkar lagi. Ternyata seal water pump yang saya pasang itu tidak duduk dengan sempurna. Karena apa? Karena saya pakai teknik dipukul, sedangkan seal, bearing itu tidak direkomendasikan dipukul teman-teman. Ini catatan buat teman-teman, tidak direkomendasikan untuk dipukul. Jadi mending teman-teman bikin trackernya aja deh, atau beli trackernya, alatnya untuk bisa ngepres si seal tadi, seal atau bearing. Akhirnya saya kerjakan di bengkel teman saya Sani. Beliau biasa melakukan proyek restorasi motor, jadi alatnya lengkap gitu. Saya pikir lengkap gitu kan. Karena garap di sana, seal water pump diganti dengan baru, oli juga saya ganti, nggak pakai Vasron diesel lagi, saya pakai Shell Rimula R5E buat info aja gitu. Terus setelah diganti lebih mendelep, lebih masuk duduk ke dalam, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah kilometer 473 tidak ada kendala apa-apa, alhamdulillah. Nah, itu jadi buat teman-teman sekalian ya, insight yang bisa saya coba sharing di kesempatan ini tentang seal water pump. Hati-hati teman-teman, peduli dengan suara aneh di mesin, kenali, kemudian juga gabung ke grup Facebook, komunitas, Telegram, dan segala macam yang sekiranya itu bisa bantu teman-teman. Oke lah, teman-teman nggak punya skill dasar teknik gitu ya, nggak pernah mekanik mesin gitu. Tapi teman-teman juga paling nggak tahu bedanya suara mesin yang rusak dan seperti suara yang nggak rusak, itu bisa bedain gitu. Jangan sampai karena abai fokus ke body, ke make up doang gitu, akhirnya lupa dengan yang penting ya, jantungnya itu mesin. Itu teman-teman. Nah, setelah saya ganti, ada suatu hal yang unik nih setelah saya ganti seal water pump ya. Jadi waktu saya ganti seal water pump, saya tidak mengganti coolant-nya hanya saya tampung, lalu saya masukkan lagi ke dalam mesin. Nah, sebelum saya masuk ke dalam mesin, saya lakukan penyaringan menggunakan kain lap besi ya, warna putih, dan ditemukan ternyata ada karet-karet yang termakan. Jadi karena tadi sealnya tidak duduk dengan sempurna ya kan, jadi kebiasaan dengan si kipas. Gimana ya jelasinnya, mungkin nanti insya Allah saya bisa coba masukkan footage-nya lah ya, kalau berdasarkan shock manualnya. Nah, jadi itu gesek, dan airnya jadi tercemar sedikit dengan karet-karet tadi, serpihan-serpihan karet. Ya wajar sih ya, namanya juga benda digosok kan. Nah, dan si water pump ini memang umurnya tidak ada kepastian gitu teman-teman. Ada yang 15.000 km baru-baru sudah bunyi, ada yang sampai 60.000 km belum bunyi, ada juga dari bawaan. Jadi untuk umur seal ini untung-untungan, sama kayak seal shock ya, seal shock, kemudian seal persneling ya,
seal engkol, itu semua untung-untungan sih kalau saya lihat ya, namanya karet ya, beda-beda. Dan keunikan yang saya dapatkan tadi adalah motor jadi lebih dingin. Paha betis dan paha kanan saya ini biasanya panas kalau motor jalan dari rumah, dari kantor tuh berasa panas hawanya. Ini sekarang jadi lebih dingin, tidak terasa gitu. Nggak tahu kenapa, apa karena coolant-nya bagus ya. Coolant-nya saya pakai Suzuki sih, nggak coolant yang mahal, tapi ternyata ini yang menurut saya paling cocok untuk motor saya. Jadi kalau untuk air radiator, teman-teman, saran saya pakai bawaan pabrik aja. Misalnya motornya Honda AHM, ya udah pakai AHM coolant. Motornya Yamaha, ya udah pakai Yamaha Loop. Mentok-mentok pakai Toyota coolant atau Daihatsu coolant gitu, pakai aftermarket ya. Jangan pakai yang merek-merek nggak jelas, kayak yang nggak dari websitenya lah, itu mending nggak usah, nanti jadinya kayak saya. Karena ternyata fungsi air radiator sendiri itu sebagai pelumas, teman-teman. Selain mendinginkan, dia juga jadi pelumasnya si water pump tadi. Kalau di coolant Suzuki, tekstur airnya dia jadi kayak licin gitu, kayak ada olinya, nggak tahu kenapa. Itu saya rasakan sih, di tangan saya itu lebih licin. Jadi memang ya beda kebutuhannya setiap engine, setiap mesin pabrikan. Tapi kalau untuk oli, saya masih belum percaya dengan oli pabrikan itu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga videonya ini setelah vakum lama ya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sudah ada suara-suara aneh di sekitar motornya, ada suara tikus-tikusnya saat idle, saat standby. Nah, itu bisa jadi dicek water pumpnya, siapa tahu jebol sealnya. Hati-hati, jangan sampai nunggu sealnya jebol, karena kalau udah jebol totalannya banyak. Bersihkan mesin dari selat-selat lumpurnya itu butuh banyak biaya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau ada saran silakan komen, ada kritik silakan komen. Jika suka videonya di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Kalau mau jadi subscriber, alhamdulillah. Nggak mau jadi ya nggak mau jadi subscriber ya nggak apa-apa juga. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap safety riding.